Iya, jadi kalau ditanya apakah beda pahalanya memberikan orang tidak mampu sama orang mampu, ini jawabannya kita butuh rincikan Bapak Ibu sekalian. Cara merincikannya begini, saya mau tanya, apakah boleh bersedekah kepada orang kaya? Boleh. Cuma sebelah kanan saya yang jawab, sebelah kiri nggak ada jawaban. Nah. Boleh bersedekah kepada orang kaya. Contoh misalnya, orang tua kita kaya raya, tapi kita ingin memberikan hadiah rumah, kita ingin hadiah mobil, kita kirimkan makanan, boleh nggak? Boleh. Jadi sedekah itu boleh kepada orang kaya, boleh kepada orang miskin. Kalau masalah mana yang lebih besar pahalanya dibutuh rincian. Kalau seandainya orang kaya yang kita kasih punya hubungan kekerabatan seperti kedua orang tua kita misalnya, ya saudara kita, sehingga ada pahala kerabat dan pahala sedekah, ini lebih baik, gitu kan? Tapi kalau misalnya dibalik, ada orang kaya misalnya atasan kita tidak ada hubungan kerabat, kita ingin belikan makanan hadiah misalnya, dan ada saudara kita sendiri, saudara kandung atau orang tua kita miskin, kita ingin memberikan juga makanan. Mana lebih afdal kita kasih yang orang miskin. Jadi tergantung kondisi dan keadaannya. Tidak bisa langsung kita pukul rata, oh sedekah kepada orang miskin pasti lebih afdal. Tidak, bisa saja orang kaya lebih afdal. Tergantung kondisi dan keadaannya, ya. Tapi saran kami adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian tidak menyia-nyiakan setiap peluang sedekah. Mau depan mata kita itu miskin atau kaya, di saat ada peluang, di saat itu Allah suruh kita eksekusi. Bukan lagi negosiasi sama syaitan. Ah, ini kan orang kaya, nanti saya cari orang miskin dulu. Mungkin menuju ke orang miskinnya kita sudah mati tengah jalan. Kan gitu. Ya udah, sekarang kasih yang ini, anggap itu amal terakhir kita. Sehingga kita selalu semangat gitu kan, untuk bisa memberikan. Dan tidak ada salahnya Bapak Ibu mengambil satu pelajaran dari seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Sahabat kaya, sahabat Nabi ini paling kaya di Madinah. Ya, setengah perkebunan kurma di Madinah milik beliau. Beliau berdoa sama Allah begini, ya Allah, jadikanlah ya aku bisa meraih surgamu dan rahmatmu dari sedekah. Maksudnya minta diperkaya. Dan Allah kabulkan, akhirnya hartanya melimpah dan betul dia bersedekah. Dia ingin meraih surga dengan bersedekah. Nah ini bisa saja kita minta kepada Allah SWT agar kita memang dirutinkan Allah gunakan kita untuk mengerjakan amal soleh tersebut. Dan renungi hadis Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan seorang hamba? Kata Nabi SAW, Allah akan buat dia mengerjakan amal soleh ya di akhir hidupnya yang dengannya Allah tutup kehidupannya. Jadi kalau Bapak Ibu punya peluang, ada keinginan dalam hati untuk sholat, untuk sedekah, untuk baca Quran, berarti Allah lagi mau kita kerjakan itu. Bisa saja itu amal terakhir kita. Kita tidak tahu. Maka jangan disia-siakan dan jangan ditunda. Tidak usah pilih ini orang miskin atau orang kaya. Kemudian masih pertanyaan yang sama tadi, apa yang didapatkan di akhirat? Kalau sedekah ini jelas dia akan memberat timbangan amal pada hari kiamat nanti, dan nanti akan memberikan derajat yang tinggi di surga, gitu kan? Makanya kita pernah bacakan Al-Baqarah, saya katakan tadi dan saya ingatkan lagi, saya akan terus ingatkan di pertemuan akan datang. Selalu ulangi Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Di situ Allah jelaskan tentang keutamaan sedekah, syarat-syarat diterimanya sedekah dan balasannya juga akan diterima nanti pada hari kiamat.